Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara pengaturan dari tema toko WhatsApp Foodpress alias toko food. Nah, ketika kita udah memasang lisensinya dengan aktif seperti ini statusnya, kita perlu masuk ke menu yaitu setting, masuk ke umum alias general. Kita akan coba dulu ya, ubah dulu set language-nya menjadi bahasa Indonesia agar mudah dipahami. Lalu kita klik Save Change, maka halamannya ataupun WordPress-nya akan menjadi bahasa Indonesia. Nah, yang pertama kita perlu mengatur judulnya dulu ya teman-teman. Misalnya di sini saya akan menjual makanan ataupun misalnya produk olahan ataupun dan sebagainya. Misalnya toko makanan. Lalu slogannya juga misalnya menjual beragam produk makanan. Selanjutnya di sini kita perlu mengubah juga zona waktunya UTC plus 7. Perlu kita atur dikarenakan nanti ada setting untuk jam tokonya. Format tanggalnya pilih yang atas dan juga waktunya yang kapital. Lalu kita klik simpan perubahan. Kita juga akan atur permalingnya di menu pengaturan permaling. Pilih yang nama tulisan. Lalu kita simpan perubahan. Oke, bila sudah kita akan mengatur temanya. Masuk ke menu tampilan, sesuaikan untuk mengatur tema dari toko food. Yang pertama kita masuk ke halaman bagian yang pertama. Ini udah oke ya teman-teman, judul maupun slogannya. Lalu pilih icon situsnya yang akan muncul di bagian sini. Kita bisa menggunakan ataupun mendownload ikonnya dari website Flight Icon ataupun membuat sendiri. Kita akan pilih yang telah saya siapkan. Contohnya kayak gini. Saya pilih ya. Lalu saya akan simpan, terbitkan. Maka akan berubah nanti halamannya. Maka nanti halamannya akan memiliki icon seperti ini. Oke, kita back. Kita akan masuk ke yang kedua yaitu menu general. Kita bisa masuk ke menu layout. Di sini ada bisa mengubah page width-nya maupun tipe gayanya, list ataupun grid. Lalu juga font-nya dan juga link-nya, warna link-linknya. Bisa menambahkan Facebook Pixel. Terus juga bisa mengatur bagian tokonya. Di bagian store ini kita bisa mengatur nama tokonya misalnya menjadi toko makanan sesuai dengan nama toko yang teman-teman ingin gunakan. Lalu di bagian admin WA number isikan nomor WA teman-teman menggunakan awalan 62. Seperti ini. Lalu bila sudah di bagian bawahnya ada prakata dari ketika kita pesan ke WA-nya ya teman-teman. Hello Kak ataupun hello Min ya. Hello admin, saya mau order makanan berikut. Contoh kayak gitu ya teman-teman. Lalu kita save. Kita akan back. Dan kita atur juga yaitu bagian open hours. Open hours. Yaitu jam buka dari tokonya. Di sini ada pesan kalau ditutup, mohon maaf, saat ini sedang tutup. Dan di sini pastikan semuanya dicentang karena kalau nggak dicentang nanti error. Kalau teman-teman ingin mengaturnya menjadi full 24 jam, maka aturnya yaitu dengan membuka tokonya pada jam paling malam dan tutup paling malam juga, paling bawah. Seperti ini, maka otomatis nanti produknya akan terbuka 24 jam. Seperti itu. Kita akan atur ya. Atau misalnya pada hari Sabtu Minggu ini tutupnya lebih awal. Misalnya kita buka jam 1 pagi. Tutupnya jam misalnya jam 21. Nanti kalau udah lewat 21 PM akan muncul pesan bahwa tokonya telah tutup dan gak bisa order seperti itu teman-teman.
Kita akan save, terbitkan dan back kembali. Lalu kita akan atur yang cart di sini. Sudah oke, kita back lagi, kita coba chat help. Nah, di sini ada tombol chat help di bagian kanan bawah. Kalau diklik akan masuk ke halaman ataupun masuk ke WA. Kalau misalkan mau dihilangkan, maka enable-nya dicentang, di uncentang, maka akan hilang chat help-nya. Seperti itu. Dan ini ada juga bagian custom script, kita lewat saja. Oke, bila sudah, kita masuk ke halaman ataupun bagian yaitu footer. Di sini kita bisa atur yaitu footernya. Yang pertama footer address, alamat dari footernya, misalnya alamat tokonya, kita akan masukkan di sini. Dan juga masukkan nomor WA kita di bawahnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Akan muncul di bagian bawah. Kita back dan juga kita akan atur copyright-nya akan kita persimpel, misalnya seperti ini ataupun misalnya kita hapus copyright-nya supaya lebih simpel. Oke, bila sudah kita akan terbitkan. Ada juga ini yaitu icon medsos berupa link Facebook maupun Instagram dapat diisi di bagian sosial. Isikan aja linknya di bagian sini maupun sini. Oke, bila sudah kita akan back kembali dan kita akan coba close bagian sesuaikannya dan akan masuk ke halaman produk. Oke, kita akan coba ya membuat produk baru untuk ditampilkan di bagian sini. Yang pertama kita masuk ke menu yaitu produk. Kita pilih add new. Contohnya saya akan menggunakan produk ataupun menambahkan produk madu. Misalnya madu Tava. Saya akan copy paste saja dari Tokopedia. Seperti ini. Judul, deskripsi, kemudian kita akan atur harganya. Seperti ini. Lalu ada beratnya dalam unit gram. Kalau ada promo maka centang di bagian sini. Misalnya harganya harga promo, kasih harga promo. Seperti itu. Kalau misalnya sudah habis stoknya maka centang di bagian sini. Kalau masih ada maka jangan dicentang. Lalu di bagian kanan ada kategori. Kita akan tambahkan kategori. Misalnya kategorinya madu. Kita add new kategori. Dan juga tambahkan gambar andalannya. Di bagian gambar andalan kita unggah berkas, pilih berkas, dan saya akan upload gambar yaitu produk madunya. Oke, kita masukkan dan kita coba terbitkan. Hasilnya kalau kita coba cek hasil dari produknya maka akan muncul di halaman depan yaitu produk madu Tavanya. Seperti itu teman-teman. Karena hari ini hari Minggu maka tutup jamnya. Telah saya tutup pada pukul yaitu 21. Kalau misalnya kita akan buka jamnya, tinggal kita coba di bagian sesuaikan ya teman-teman. Tadi kita atur general, open hours, dan juga di bagian minggu kita akan ubah close-nya paling malam. Kalau kita coba cek maka akan ada tombol tambah di sini. Kalau kita tambah maka akan masuk ke keranjang. Kalau kita buka judulnya maka akan masuk ke halaman deskripsi seperti ini. Tambah untuk menambahkan ke keranjang. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya lagi kita akan coba kembali menambahkan produk baru. Di bagian produk add new. Misalnya menambahkan susu kambing ya. Susu kambing etawaku. Saya akan kembali ya menggunakan data yang ada pada Tokopedia. Seperti ini. Di bagian price saya akan masukkan price-nya. Misalnya nggak ada promo. Dan juga tambahkan kategorinya misalnya susu. Add new kategori. Lalu tambahkan gambar andalannya.
Saya unggah berkas seperti ini. Oke, bila sudah kita tinggal terbitkan saja produknya. Maka nanti akan ada yaitu 2 produk di bagian semua produk teman-teman. Seperti ini teman-teman ya. Misalnya kita akan menambahkan kategori susu maupun kategori madunya ada di bagian beranda. Maka kita bisa masuk ke halaman yaitu tampilan, sesuaikan. Di sini kita bisa masuk ke bagian header. Maaf, di bagian homepage. Nah, di bagian homepage ini ada centang kategori list yang akan ditampilkan. Misalnya madu dan juga susunya akan ditampilkan. Maka centang dan terbitkan. Hasilnya nanti akan ada seperti ini. Ada semua produk, ada madu, ada susu. Oke, selanjutnya pada bagian atas ada bagian logo teman-teman. Ada bagian judul. Dimana kita bisa atur logonya juga. Kita bisa masuk yaitu ke bagian yaitu header. Header style. Dapat kita ubah warna backgroundnya. Misalnya warna biru. Biru muda seperti ini. Nah, oke. Kita back dan kita akan masukkan logonya di bagian branding logo. Tinggal di upload alias pilih gambar. Silahkan upload logo teman-teman, logo produk teman-teman. Pilih dan akan terbitkan, akan berubah ya teman-teman. Menjadi logo yang semula adalah teks judul tokonya. Selanjutnya di bagian menu, di bagian sini ada error teman-teman. Kita belum mengatur menunya. Kita bisa masuk, ini close dulu aja. Kita masuk ke menu tampilan, yaitu menu. Tampilan menu untuk mengatur menu utamanya. Kita akan membuat menu baru. Di bagian sini namanya kita akan ubah menjadi menu utama. Lalu saya akan menambahkan yaitu menu beranda saja. Yang ini hapus. Saya akan klik buat menu. Klik buat menu. Dan di bagian lokasi, centang bagian primary. Silahkan teman-teman bisa menambahkan menu yang teman-teman inginkan. Misalnya menu web lainnya ataupun medsos. Menggunakan WordPress menu ya teman-teman. Bila sudah, kita klik simpan menu. Kalau kita cek maka hasilnya akan seperti ini. Udah aman ya teman-teman. Nah, aman ya. Kalau kita klik menunya akan muncul seperti ini. Beranda. Oke ya. Dapat juga bisa dibuat misalnya menu ataupun laman tentang cara pembayaran, cara pembelian, ataupun about us. Kayak gitu. Selanjutnya kita akan coba buka ya teman-teman produknya dan kita akan coba tambahkan ke keranjang. Klik tambah, klik lanjut. Maka akan masuk ke halaman data pemesanan. Ada nama, ada nomor HP, ada alamat lengkap. Nah, yang paling penting di sini ada yaitu pengiriman. Kita bisa mengatur shipping ataupun pengirimannya pada yaitu menu toko food fitur. Di sini ada pengaturan shipping. Ada pengaturan yaitu shipping flat ongkir. Misalnya kita ubah yang awalnya 25.000 menjadi 10.000. Tinggal ubah saja di bagian sini. Lalu save option. Kembali masuk ke menu general dan pastikan centang enable shippingnya. Pilih yang flat ongkir, save setting. Oh ya teman-teman, di sini pastikan teman-teman tidak pasang plugin Change. Jadi kalau pasang plugin Change itu kita perlu hapus dulu. Seperti ini. Kita coba kembali masuk ke toko food fitur. Kita akan coba pilih yang flat ongkir, save. Lalu kita coba reload. Nah, maka akan aktif yaitu flat ongkir dengan bayaran 10.000. Seperti ini. Adapun juga kita bisa menggunakan yaitu raja ongkir maupun custom ongkir. Apa itu custom ongkir? Kita buat sendiri ya teman-teman pilihannya. Pilih yang custom ongkir.
Kita akan coba pilih. Kita akan coba buat ya teman-teman, misalnya add option. Misalnya ada 2 lokasi. Lokasi misalnya ke Bandung itu ongkosnya 10.000. Kalau ke Cimahi 20.000. Kita tinggal save option. Lalu masuk ke general. Lalu kita pilih providernya yaitu custom ongkir. Klik save. Maka kalau kita coba cek, hasilnya nanti akan ada pilihan di bagian sini. Bandung itu 10.000, kalau Cimahi itu 20.000. Itulah dia cara mengatur shipping. Saya akan coba menggunakan yaitu tab baru ya teman-teman, agar ada ininya, ada WA-nya. Misalnya beli yang madu, tambah, lanjut, isikan nama, no HP, dan juga alamat, misalnya alamatku. Lalu pilih shippingnya ke Cimahi misalnya. Lalu ada notes, misalnya perbanyak ya makanannya. Oke, bila sudah kita pesan, maka akan masuk ke WA teman-teman. Nah, tinggal kita kirim. Hasilnya akan seperti ini. Ada hello admin alias prakata yang telah kita setting, ada produk yang kita beli, ada total ongkir dan juga total pesanannya, ada notes, dan juga ada detail dari pembelinya. Nah, order ini akan masuk juga ke halaman yaitu order. Kita bisa masuk yaitu ke menu dashboard. Kalau kita cek di bagian dashboard WordPress-nya ada menu order. Kalau kita coba klik maka akan terekap data order yang terjadi pada toko WhatsApp Foodpress kita. Itulah dia barangkali tutorial sedikit mengenai pembuatan ataupun pengaturan dari tema toko WhatsApp Foodpress alias toko food.